Halo, perkenalkan. Nama gua Hussein. Ulang-ulang. Tolimu. Jadi, hari ini gua bakal menjelaskan bagaimana caranya lidah kita memberikan sinyal ke otak kita. Gua bakal mencoba rasa manis. Dan bagaimana sih rasa manis itu bisa dikirimkan ke otak kita? Nanti kita akan minta penjelasannya ke asisten gua. Pertama, di sini gua udah punya permen. Permen ini ya orang banyak tahu lah, permen ini rasanya manis, ya kan? Tapi bagaimana sih caranya sih lidah kita ini bisa mengirimkan sinyal ke otak kita, lebih tepatnya mengirimkan rasa manis ke otak kita? Milky. Nah, sekarang kita tanyakan asisten gua, gimana sih caranya lidah bisa merasakan manis? Halo. Halo, Husen. Ada yang bisa saya bantu? Ada dong. Jadi hari ini gue mau nanya, gimana sih caranya lidah kita bisa merasakan manis? Halo, Husen. Lidah kita bisa merasakan manis karena adanya reseptor rasa pada lidah yang merespon gula dan molekul pemanis lainnya. Ketika kita makan sesuatu yang manis, molekul tersebut menempel pada reseptor di lidah, mengirim sinyal ke otak bahwa rasanya manis. Gue pengen ngerasain rasa asin. Di sini gue udah punya garam. Ini kenapa dibungkusnya pakai ginian ya? Kenapa? Oke. Nah, gue bakal nyobain rasa asin itu gimana. Ini ya, nih. Nggak usah banyak-banyak, nanti gue dehidrasi. Oke, kita tanya lagi ke asisten. Halo. Halo, Husen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada dong. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Nah, sekarang tuh bagaimana sih caranya lidah kita ini mentransfer rasa asin? Lidah kita punya reseptor khusus untuk rasa asin. Saat garam atau minyak lain menyentuh lidah, reseptor ini mengirim sinyal melalui saraf ke otak, memberitahu kita bahwa rasanya asin. Coba ulangi lagi, tadi nggak dengar. Lidah kita memiliki reseptor khusus untuk rasa asin. Ketika garam atau mineral lain mengenai lidah, reseptor ini mengirim sinyal melalui saraf ke otak, memberitahu kita bahwa rasanya asin. Baik, saya ulang. Udah. Lidah kita punya reseptor Rasa yang selanjutnya. Rasa yang gurih. Nah, di sini gua udah megang gurih. Gak boleh gue sebutin mereknya. Langsung aja ya. Kita cobain rasa gurih. Rasa gurih itu menarik. Dia antara kayak perpaduan rasa asin, tapi ada asamnya sedikit. Nah, bener gak sih kalau rasa asin itu, rasa gurih itu campuran dari rasa asin dan asam? Coba kita tanya. Halo, sekarang gue mau nanya, bener gak sih rasa asin itu, rasa gurih itu adalah rasa campuran dari asin dan asam? bukan. Rasa gurih atau umami adalah rasa yang berbeda. Itu disebabkan oleh asam amino, terutama glutamat. Tidak hanya campuran asin dan asam. Bagaimana caranya rasa umami itu bisa sampai ke otak kita? Rasa umami dideteksi oleh reseptor di lidah yang merespon glutamat. Saat glutamat menyentuh reseptor, melalui saraf ke otak, memberitahu kita bahwa rasanya umami.
Nah, sekarang rasa asam. Tuh. Jadi di sini gue udah punya yang namanya, ini berantakan nih kalau gue angkat ya. Jadi gue tunjukin ini aja. Ini jari gue. Nah, ini citrus. Katanya citrus itu adalah bahan yang paling asam, dan gue bakal nyobain citrus. Gue nggak tahu sih terus rasanya bisa seasem itu. Nggak, dulu gue nggak bisa ngomong, lidah gue mati rasa. Gue pertama kali nyobain citrus dan gue baru tahu rasa citrus itu kayak gini, karena gue biasanya nyobain rasa asam itu dari yang gue tahu dari cuka, bukan dari citrus ataupun keringat. Nah, rasa asam, kita lanjutin lagi. Gimana sih caranya sih rasa asam itu bisa ditransfer ke otak kita? Nah, kita tanyakan lagi ke si asisten gue. Halo. Halo, Husen. Ada yang bisa dibantu? Nah, sekarang coba gue minta penjelasannya bagaimana sih rasa asam itu bisa dideteksi oleh lidah kita. Rasa asam dideteksi oleh reseptor di lidah. Ketika asam menyentuh lidah, ion hidrogen dari asam tersebut mengaktifkan reseptor. Lalu, sinyal dikirim ke otak melalui saraf, memberitahu kita bahwa rasanya asam. Lu udah pernah ngerasain asam nggak? Saya tidak punya lidah, jadi tidak bisa merasakan asam atau rasa lain. Tapi, saya tahu banyak tentang rasa dan bisa membantu menjelaskannya. Nah, sekarang gue pengen nyobain rasa pahitnya kayak gimana sih. Terus gimana sih lidah kita bisa mentransfer rasa pahit dari lidah kita sampai ke otak. Biasanya kalau nggak ada otaknya nggak bisa transfer rasa. Sumpah. Oke, sekarang gue mau nanya. Rasa pahit Oke, itu... silahkan. Apa pertanyaanmu, Husen? Rasa pahit dideteksi oleh reseptor di lidah yang peka terhadap senyawa tertentu, seperti alkaloid. Ketika senyawa pahit menyentuh lidah, reseptor mengirim sinyal melalui saraf ke otak, memberitahu kita bahwa rasanya pahit. Bagian belakang lidah paling peka terhadap rasa pahit. Reseptor untuk rasa pahit banyak terdapat di sana. Bagian lidah mana yang mendeteksi rasa asin pahit? Paham. Untuk rasa asin paling kuat dirasakan di bagian samping depan lidah. Samping, depan lidah, kanan kiri? Iya, benar. Bagian samping lidah, baik kanan maupun kiri, lebih peka terhadap rasa asin. Dua-duanya. Kalau rasa manis? Rasa manis paling kuat terdeteksi di ujung lidah. Oh, lidah paling depan. Ya, ujung depan lidah. Di sanalah rasa manis paling kuat. Nah, terus tadi asam. Betul. Yang paling gua agak kuat asam. Gimana itu? Di posisinya di lidah tuh di mana? Bagian samping lidah. Di situ rasa asam paling terasa. Gurih itu bagian yang mana tadi di lidah? Rasa gurih atau umami paling kuat terdeteksi di seluruh bagian lidah. Tidak ada satu area khusus. Oke, nah ada pertanyaan. Kalau rasa pedas itu, gimana lidah kita bisa mendeteksi rasa pedas itu? Padahal kan nggak ada reseptor rasa pedas di lidah kita. Betul, tidak ada reseptor pedas. Rasa pedas sebenarnya adalah sinyal rasa sakit. Zat dalam cabai mengaktifkan reseptor rasa sakit di lidah, bukan reseptor rasa. Itulah mengapa pedas terasa seperti terbakar atau panas.
Jadi secara nggak langsung kalau misalkan kita makan cabai itu sama aja kita nyiksa diri kita gitu, menyiksa lidah kita. Bisa dibilang begitu. Ketika kita makan cabai, kapsaisin mengaktifkan reseptor rasa sakit di lidah. Ini membuat kita merasakan sensasi terbakar, seolah-olah menyiksa lidah kita. Oh, oke. Sekarang gue pengen nyobain rasa pedas. Yang katanya di lidah kita itu nggak ada reseptor untuk merasakan rasa pedas. Kata asisten gue, ketika kita merasakan pedas, berarti kita merasakan sensasi iritasi atau kesakitan. Sekarang gue udah megang cabai. Nah, lebih baik gue cobain. Bentar gue ragu. Bener, capsaisin dari cabai itu langsung memberikan efek terbakar di tenggorokan. Tapi deh gue habisin dulu biar kagak mau gaji ya. Sekian percobaan gue hari ini dan gue akan akhiri. Terima kasih udah menonton hingga habis. Gue Hussein, ilmuwan amatir. Gue ucapkan terima kasih sudah menonton. Pamit undur diri. Sekian. Nah ya, di bawah dulu. Nah sip. Naikkan dikit kepala lu. Naikkan dikit. Hop.